Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1. Mau nanya, Om pernah jumpa masalah di reef tank banyak muncul lendir-lendir putih tidak? Dari Aryo Anggoro 7940. Semuanya ada angkanya ya namanya. Nomor tuh, sub filter buat pemula apa ya? Next, Jauhar Kurniawan 4447. Halo Moto, semoga makin cool. Mau tanya dong, pernah ngalamin karang anemon atau torch yang lepas atau copot dari batu karangnya enggak? Punya saya tiba-tiba awalnya sobek, lama-kelamaan lepas sendiri, saya angkat tapi tidak amis dan masih mau mekar. Kok aneh ya, jadinya kayak anemon pasir. Oh dia tetap mekar ya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Semoga dibaca dan dijawab di Q&A selanjutnya. Makasih Om, sukses terus buat jawab. Iya, pernah. Pernah sih, saya pernah ngalamin kayak karang anemon copot terus dia tetap bisa hidup. Tapi gini, selama dia nggak terbang, ini kalau misalnya itu karang anemon copot ya dari batunya dia terus copot, selama dia nggak terbang biarin aja. Tapi kalau dia terbang, hati-hati nih kalau dia nempel di koral lain, nanti bisa sting, itu tetap bisa sting dia. Jadi hati-hati, posisiin aja dulu sampai dia buat tulangnya lagi. Itu biasanya copot gara-gara ya tadi yang seperti saya jelasin. Biasanya ada perubahan di parameternya nggak stabil atau swing. Itu bisa mempengaruhi jadi si daging koralnya itu lepas dari cangkangnya dia atau dari batunya dia. Tetap dia masih bisa sting, hati-hati kalau misalnya dia nempel di koral lain. Tapi dia akan bisa untuk masih bisa mekar dan masih bisa fotosintesis. Dia akan bikin si tulangnya lagi, nanti dia bikin tulang baru. Tapi hati-hati sih Om, jangan sampai dia muter-muter kena kena wave maker, terus dia nempel di koral lain, itu mati koral yang ditempelin sama dia. Tapi ya saya rasa itu ya, tadi udah saya jelasin juga di awal. Thank you Om. Next dari Johan Fadila 4173. Om Monto, tips and trick. Saya mau main fish only. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya main fish only selalu mati. Waduh, sama dong kita Om. Tolong penyerahannya biar saya setup ulang tanknya. Alat-alat apa aja yang ada di sistem filtrasinya gimana? Dan cara penanganan ikannya? Makasih Om. Alat-alat apa aja dari sistem filtrasinya bagaimana? Oke. Kalau fish only sebenarnya mirip-mirip ya sama reef tank. Sebetulnya yang paling perlu dijaga adalah stabilitas dari parameter airnya. Tapi kalau fish only nggak membutuhkan big three atau base element seperti KHC AMG, dia bisa dapat itu semua secara direct, dapat dari makanan atau pelet ikan, karena pelet itu nutrisinya udah lengkap ya. Apalagi kalau kalian baca NLS tuh ingredientsnya, wah itu udah komplit lah. Bahkan sampai ke imun sistemnya ikan, kalian juga bisa rendam juga tambahannya suplemen kalau mau dari Sikcam Vitality, Sikcam Garlic Guard, Sikcam Entice, itu kalian bisa rendam dulu peletnya buat nambah imun sistem ikan sama vitamin-vitaminnya. Saya rasa dia bisa dapat dari sana. Cuman kalau fish only, paling enak sih kalau kita fish only biasanya kalau kita skimmernya kita gedein, karena ikan itu dia maunya makan terus. Kalau kalian lihat, mungkin kalau kita nonton video-video di YouTube ya tentang ikan-ikan yang ada di laut, itu pasti kita lihat dia lagi berenang sambil makan. Dia makanin di batu, makan apapun lah. Dia makan terus, dia berenang, makan lagi. Jadi kebiasaannya ikan itu memang makannya dalam jumlah yang banyak. Jadi biasanya kalau dia makan banyak, kotorannya juga akan banyak. Jadi kita gedein aja skimmernya, flow arus pompanya kita kencengin. Kalau bisa 1:10. Kalau perlu 15, kita gedein aja pipa-pipanya biar flow-nya kuat. Terus jangan lupa untuk pasang UVC. Jadi kalian bisa pakai Hylea UVC 9 watt aja, yang paling kecil itu cukup bisa buat sampai dengan 2000 liter akuarium. Kalau misalnya kalian bisa lebih gede lagi, akuarium kalian lebih gede lagi, kalian bisa pakai yang 13 watt. Itu UV itu akan sangat berguna. Dia untuk nggak cuman memberantas alga, tapi dia juga akan membunuh parasit-parasit, terutama parasit ikan itu yang lewat sama UV dia akan mati. Jadi itu akan menyehatkan ikan juga sebenarnya, nggak gampang kena sakit. Terus jangan lupa makanan tambahannya, karena kita itu akan selalu jaga supaya airnya sehat kan, amonianya nggak tinggi. Karena musuhnya ikan tuh amonia.
Kalau misalnya amonianya kita tinggi, gara-gara kita kebanyakan makan, akhirnya ikannya pasti nggak nyaman. Dia WS dulu, abis itu kena penyakit, karena lendir stresnya dia buang, akhirnya parasit banyak banget bisa masuk. Ada jamur di sana, ada bakteri di sana, ada virus di sana. Terus kita juga nggak kasih UV, wah udahlah. Itu pasti mati terus, pasti. Terus biasanya kita juga ngelakuin water change. Water change itu kita wajib kayak 1 bulan sekali atau bisa per minggu tapi sedikit aja water change-nya, jangan terlalu banyak. Karena kebutuhannya karena kalau misalnya airnya di akuarium kita terlalu bersih juga nggak oke. Jadi tetap harus agak jorok-jorok sedikit lah, biar alganya muncul, dan alga itu dimakan sama ikan juga buat bantu tambahan ya. Karena rajin makan ikan itu. Terus kalau untuk filtrasinya gimana ya, itu tadi ya, skimmer gedein, pompanya besarin, terus sama UV. Saya rasa itu aja deh. Oh, media bakteri biar airnya tetap bening, jernih, dan enak lah ngelihatnya. Saya rasa itu deh. Kayaknya banyak banget nih penjelasannya. Thank you Om Johan. Next, dari M. Dedi Perdana. Om Ponto mau nanya, gimana cara menurunkan Big 3 yang ketinggian? Terima kasih. Oke, biasanya paling enak sih kita water change ya. Water change bisa pakai Red Sea yang biru aja, karena dia itu KHC AMG-nya nggak terlalu tinggi. Beda sama Red Sea Coral Pro Salt. Kalau yang Pro Salt dia lebih tinggi, diperuntukkan untuk LPS Coral. Tapi kalau yang biru, yang Red Sea Salt, dia lebih pendek. Jadi water change saja. Itu paling gampang water change kalau Big 3 yang ketinggian. Thank you Om. Next, Ngalam Entertainment. Wih, halo Om Ponto. Mau nanya apa bedanya antara Red Sea KH Coralline Grow dengan Red Sea Foundation B? Jika saya cek di Red Sea Receipt, saya membutuhkan Foundation B 16,2 mili per hari. Jika menggunakan dua produk tersebut, bagaimana penggunaannya Om? Terima kasih Om Ponto, jaya terus Jafari. Thank you Om. Kalau saya sih mendingan ngikutin Red Sea resepnya aja ya. Karena kalau untuk maintenance sehari-hari memang pakainya Foundation yang B untuk KH-nya. Kalau Red Sea KH Coralline Grow tuh kayak untuk di awal aja. Dia untuk lebih kayak booster. Jadi ada KHC AMG-nya, dia boost di sana. Dia untuk munculin koralin. Jadi secara cepat koralinnya akan tumbuh. Tapi kalau untuk maintenance sebaiknya jangan pakai KH Coralline, pakai KH yang Foundation B. Itu lebih enak. Jadi ikutin aja si Red Sea resepnya Om. Kalau pakai itu ketinggian nanti. Oke. Next, Setio Anggara 5056. Izin tanya Om Ponto, saya nafsu sekali ini main saltwater karena main freshwater udah autopilot. Wah mantap Om, selamat datang di dunia saltwater. Yang saya ingin tanyakan ialah, jika nano tank hanya isi softies dan Nemo, apa perlu dosing dan wajib skimmer? Jawabannya iya, tetap perlu dosing. Jadi koral itu akan menyerap base elemen. Jadi dosingnya tetap base elemen ya, mau softies, mau LPS, mau SPS. Jadi dia tetap butuh menyerap, dan untuk metabolismenya si koral dia tetap butuh KHC AMG. Mungkin kadarnya yang beda-beda. Wajib skimmer nggak? Ya, yang paling penting adalah gimana caranya main tank kita nggak terlalu tinggi amonianya. Kalau misalnya bisa menghasilkan akuarium, ekosistemnya bisa bikin amonianya nggak tinggi, 0,1 atau bahkan 0, cara yang paling cepat untuk mengambil semua amonia yang ada di dalam tank adalah skimmer. Jadi kalau dibilang wajib, ya saat ini ya saya bilang wajib. Karena untuk bikin ekosistem sampai dia mateng, bikin amonianya sampai 0, itu butuh lama. Mungkin tahunan sampai dia stabil. Saya rasa itu jawabannya ya. Next, dari Taufik Ahmad 7383. Halo Om, mau tanya dong, cara hitung konsumsi harian koral gimana ya biar dapat angka yang akurat? Sekali-sekali sebelum dosing, sehari sekali sebelum dosing, sehari sekali setelah dosing, atau sehari 2 kali sebelum dan setelah dosing? Waduh, kalau saya sebagai penjual saya suruh dosing tiap hari biar cepat beli lagi. Kalau kita sih, ya kalau kita memang di sini setiap hari sih. Yang penting gini, kalau setiap kita ngetes dipastikan jamnya sama, mau setelah dosing mau sebelum dosing. Kalau saya nggak terlalu mikirin itunya, tapi saya dosingnya misalnya di pagi hari nih, misalnya setiap jam 8 pagi dosing,
dan saya ngetesnya di setiap jam 12 siang. Setiap saya ngetes di besoknya tetap jam 12, tapi dengan catatan dosisnya selalu di jam 8. Jadi kita tahu kebutuhan dia satu hari baru bisa kita takar kebutuhannya berapa nih. Tapi kita juga nggak langsung ngambil satu hari terus sebagai patokan. Kita tunggu dulu seminggu, 2 minggu, karena pasti kebutuhannya berbeda. Karena koral itu juga tumbuh kan, makin lama makin besar. Jadi kebutuhannya pun pasti berbeda. Jadi kalau misalnya kita udah akuarium udah mature, tapi kita udah nggak perlu dosing, ya ntar dulu. Mungkin kebutuhannya udah nggak kayak dulu lagi. Terus belum tentu kita isinya sama terus kan. Kemungkinan kita ada jajannya, atau kayak kemarin ada lelang, akhirnya ikut lelang menang dapat koral, kebutuhannya beda lagi. Kita tambahin koral baru satu lagi kan. Tapi kalau untuk mengukur ya saya rasa jawabannya yang penting konsisten sih. Setiap jam 12 siang ngetes, ya besok jam 12 lagi sama. Tapi dengan catatan dosingnya selalu sama, mau di pagi atau mau di setelah kita ngetes nggak ada masalah. Yang penting selalu sama. Ya saya rasa itu ya. Thank you Om Taufik. Next, Wira Dimas Satrio 1234. Om mau tanya, buat tank karantina ikan, mending masukin ikannya sekaligus banyak atau satu persatu setiap minggu? Lalu apa perlu di water change setiap ikan baru masuk atau keluar? Thanks Om. Ya kalau buat di karantina ikan, ya ada baiknya water change, nggak masalah. Yang penting dia tetap nggak kelebihan amonianya, biar nggak jadi racun buat ikan. Terus kalau mau masukin ikannya mendingan sekaligus banyaknya nih, tapi dalam porsi ya nggak overpopulasi juga sih ya. Kalau misalnya overpopulasi ya mau satu persatu juga pasti nanti karantina ikannya juga pasti pada mati. Pasti stres rebutan tempat kan karena nggak ada tempat. Ya saya rasa kalau misalnya mau satu-satu akan jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya mau sekaligus banyak tapi dalam jumlah yang nggak over, masih sesuai dengan kapasitasnya, itu juga nggak apa-apa. Terus kalau perlu WC setiap ikan baru masuk atau keluar akan lebih oke sih. Rutin water change dia akan bantu buat nurunin TDS sama amonia level yang ada di karantina ikan. Saya rasa itu ya Om. Thank you Om Wira. Next. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir dari Yoga Kanaka. Om Ponto mau tanya, koral yang sisinya terkena shadow, tapi sisi yang lainnya masih kena cahaya. Apakah yang kena shadow masih bisa fotosintesis? Terima kasih. Bisa apa enggaknya tergantung. Walaupun dia kena shadow, tapi kalau sinarnya dia untuk kebutuhan fotosintetiknya dia masih bisa, ya dia masih bisa fotosintesis. Jadi tergantung parnya berapa nih yang terkena shadow. Dia tetap masih bisa fotosintesis di bagian yang kena cahaya sih sebetulnya. Tapi kalau yang di shadownya itu dia nggak bisa fotosintesis juga nggak apa-apa. Karena mulutnya kan dia juga cuma satu biasanya. Tapi kalau koral-koral yang memang mulutnya banyak dan di bagian yang terkena shadow ini nggak bisa makan, mungkin ya bagian yang terkena shadow ini kalau dia cahayanya nggak cukup, parnya dia nggak bisa fotosintesis. Ya mungkin dia nggak berkembang di bagian sini, tapi di bagian yang kena, kalau dia yang terkena langsung cahaya, dia bisa fotosintesis, mungkin ini yang subur. Tapi saya rasa kalau dibilang bisa, tergantung shadownya seberapa shadow. Shadownya terberapa shadow. Jadi kalau dia pur atau parnya masih bisa, ya dia masih bisa fotosintesis. Saya rasa itu sih jawabannya. Saya rasa udah cukup ya. Habis ya. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti bisa komen lagi untuk pertanyaan-pertanyaan, kita akan baca di Q&A yang berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.